Hai, selamat datang di channel Chamomile Bubblegum. Kali ini kita ada di segmen Cetra, Chamomile Tragedi. Di segmen ini kita bakalan ngebahas segala tragedi yang terjadi di dunia. Mulai dari kisah yang memilukan, membuat hati teriris melihatnya. Bahkan kejadian-kejadian yang tak pernah kita duga terjadi begitu saja dalam kehidupan. Bantu like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Masa kelam seorang aktris Cina berwajah cantik berada di puncak karir, rela menerima ratusan tusukan di tubuhnya demi mengabulkan permintaan suami Crazy Rich. Tak cukup sampai di situ, pintu kematian membayangi keseharian sang artis. Mari kita mulai ceritanya. Shem Lee Kwan yang lahir di Shanghai pada 1983 sering mendengar orang-orang memujinya dengan kalimat cantik. Padahal dia merasa hidupnya biasa-biasa saja, sama seperti orang kebanyakan. Keluarganya pun sederhana. Setamat SMA, Shen kuliah di sebuah akademi dengan harapan bisa langsung mendapatkan pekerjaan kantoran agar bisa mandiri dan tidak lagi bergantung pada orang tuanya. Namun, ijazah akademik ternyata tidak menjamin seseorang mendapatkan pekerjaan. Dia mencoba melamar pekerjaan ke sana kemari, namun semuanya ditolak. Harapan untuk jadi pekerja kantoran pun hilang sudah. Sambil merenung, Shen bertanya dalam hatinya, apa yang kini harus kulakukan? Saat itulah Shen sadar akan perkataan orang-orang yang selalu memuji dirinya cantik. Lalu dia mulai mengikuti beberapa kontes kecantikan dan modeling. Saat itu juga awal tahun 2000-an, penggunaan internet juga semakin populer. Shen mencoba peruntungan dengan wajah cantik yang dimilikinya. Dia mulai aktif menjelajah dunia maya, berbagi tentang kehidupan dan foto-foto dirinya di media sosial. Tak disangka pengguna internet lainnya terpesona melihat kecantikan Shen. Dalam sekejap, Shen jadi terkenal di dunia maya dan berhasil mendapatkan fans. Tawaran kerjasama mulai berdatangan, termasuk endorsement dari sebuah produk game online asal Korea Selatan. Dan pada 2006, Shen Lee juga mendapat tawaran ikut bermain di sebuah film yang dibintangi aktris Hong Kong terkenal. Dirinya semakin dikenal dan dinobatkan menjadi selebriti internet pertama dan yang tercantik di Shanghai. Karirnya terus berlanjut, endorsement dan job sebagai model datang tanpa henti. Shen mulai mandiri secara finansial dan mensyukuri langkah awalnya mencari uang melalui internet berbuah manis. Dan tak terpaku pada tolakan demi tolakan atas lamaran pekerjaan waktu itu. Tahun 2009, Shen kembali mendapat tawaran bermain film bersama aktor komedi Stanley dalam sebuah film yang berjudul All Swell and Swell yang dibintangi aktor kondang Lois Koo. Saat itu usianya 26 tahun. Shen Lee Jun menikmati karir dan popularitasnya. Namun diam-diam wanita cantik itu merindukan jodoh. Tahun 2010, Shen bertemu dengan seorang pria bernama Wu Xinhuan.
Wu berasal dari salah satu keluarga Crazy Rich di Shanghai. Wu pun melanjutkan pendekatan kepada Shen lewat temannya yang juga mengenal Shen. Karena merasa cocok satu sama lain, tak lama kemudian mereka berpacaran. Mereka melakukan banyak hal bersama, seperti menonton bioskop. Shen juga suka main mahjong, dan Wu dengan setia menemaninya. Bahkan traveling bersama. Wu rela mengambil cuti untuk menemani Shen traveling. Tidak terasa 8 bulan mereka pacaran. Hubungan mereka berjalan mulus. Orang tua keduanya juga merestui. Wu melamar Shen. Shen merasa Wu adalah pria yang baik, perhatian dan humoris. Wu adalah jodoh yang tepat bagiku, pikirnya. Shen pun menerima lamaran Wu dengan senang hati. Pernikahan mereka berlangsung meriah. Di awal pernikahan, ibu Wu, yaitu mertua dari Shen, berkata kepada Shen, "Kamu mundur saja dari dunia selebriti dan fokus menjadi istri dan ibu rumah tangga." Shen pun menurut dan meninggalkan seluruh karirnya yang saat itu sedang berada di puncak. Shen menghilang dari dunia keartisan. Kini, hari-harinya berubah. Dia lebih banyak berkutat dengan urusan rumah tangga di apartemen mewah mereka di lantai 28. Shen berusaha jadi istri berbakti. Karena tidak bisa memasak, dia berinisiatif mengambil kursus memasak hingga bisa mengolah berbagai makanan enak meski dia memiliki ART. Tak lupa, ibu mertua juga sering mengingatkan, jangan menunda punya anak. Dia ingin segera menimang cucu. Singkat cerita, Shen hamil. Shen sangat bahagia. Kehadiran anak sangat penting bagi keluarga suaminya karena sebagai penerus garis keturunan. Namun, betapa sedih Shen ketika dirinya keguguran. Tak lama dari itu, Shen hamil untuk kedua kalinya. Dan kembali terulang, Shen keguguran. Tidak mau berlarut dalam kesedihan, Shen dan suaminya memeriksakan diri lebih lanjut ke dokter ahli kandungan. Dokter bilang tubuh Shen memang lemah. Tapi tak cuma itu, sperma Wu juga lemah. Dan sperma lemah inilah yang berdampak pada kehamilan yang bisa mengakibatkan keguguran. Shen ingin hamil lagi dan punya anak. Dokter pun memberikan solusi dengan melakukan suntik hormon berkali-kali sampai ratusan banyaknya. Akhirnya Shen berhasil hamil. Di kehamilan ketiganya ini, wanita cantik itu dia menjalani kehamilan seorang diri. Suami jarang di rumah, alasannya sibuk bekerja dan ngumpul bersama teman-temannya. Setiap hari sang suami baru pulang pukul 1 sampai 2 dini hari. Dalam hatinya Shen berkata, benarkah Wu sesibuk itu? Dan jawabannya adalah ternyata semua itu bohong, sebab semuanya terbongkar. Wu tak pernah sibuk bekerja. Dia hanya sibuk minum-minum di bar dan bermesraan dengan selingkuhannya. Shen yang terpukul oleh pengkhianatan segera mengadu kepada ibu mertua. Tetapi hal yang didengar dari mulut mertua, maklumi saja, namanya juga laki-laki, kau harus sabar. Shen berusaha menahan diri, tidak mau stres dan marah-marah, sebab dia khawatir dengan kesehatan diri dan kandungannya yang lemah.
Beruntung saat itu sang suami meminta maaf dan berjanji kepada Shen untuk tidak selingkuh lagi. Kehamilannya dan proses kelahiran bayi laki-laki mereka berjalan lancar dan selamat. Semuanya pun berbahagia menyambut kelahiran bayi laki-laki Shen dan Wu, terutama sang ibu mertua. Namun untuk mengurus bayinya, meski Shen punya baby sister, ibu mertua terus mengawasi dan memaksa agar Shen yang lebih banyak mengurus sang bayi. Baby sister cuma membantu seperlunya saja. Bayi juga harus tidur bersama Shen setiap malam. Setelah melahirkan, selama 3 bulan pertama Shen terus-menerus mengalami pendarahan setiap harinya. Tubuhnya lemas dan berkeringat, kakinya pun terkulai lemah. 3 bulan pertama pasca melahirkan adalah neraka bagi Shen, karena selain mengalami pendarahan, dia juga harus full mengurus sang bayi dan mengalami kurang tidur karena harus sekamar dengan sang bayi sesuai perintah ibu mertuanya. Ternyata Wu itu tidak pernah berubah. Dia jarang di rumah. Shen kerap menelpon dan memohon, "Tolong bantu aku mengurus bayi kita." Wu pun tak menggubris. Bahkan Wu ini menolak tidur sekamar dengan Shen sejak mereka punya bayi. Kesehatan Shen membaik dan anaknya pun tumbuh dengan sehat. Hal yang mengejutkan kembali terjadi. Shen hamil yang keempat. Hal itu di luar prediksi. Tapi bagaimanapun, bagi Shen meski sulit, kehamilan harus disyukuri. Dia tahu suaminya juga menginginkan anak perempuan dengan harapan akan mengurus mereka saat mereka tua nanti. Kehamilan kali ini juga dijalani Shen seorang diri tanpa suami yang selalu sibuk. Singkat cerita, lahirlah seorang bayi perempuan seperti keinginan sang suami. Alih-alih dengan kelahiran bayi perempuan, suaminya akan betah di rumah. Tapi Wu semakin jarang di rumah. Janjinya untuk setia dan tidak akan selingkuh lagi ternyata cuma omong kosong. Selama ini dia masih sering bermesraan dengan selingkuhannya. Shen yang mengetahui kebohongan sang suami marah besar. Dia meminta cerai, namun Wu menolak dan mengancam, "Jika cerai, aku akan mengambil anak mereka." Wu pastikan Shen menjadi gembel dan tidak akan dapat apa-apa. Kondisi pun memanas. Shen yang marah kemudian menampar suaminya. Lagi-lagi Shen mencoba menceritakan dan meminta dukungan kepada ibu mertuanya. Tapi nihil, wanita dingin itu berkata, Iya, suamimu memang salah. Tapi yang lebih bersalah lagi adalah istri yang berani menampar suaminya. Shen terdiam, merasa percuma mengadu ke ibu mertua. Wanita itu menyesal mengapa dulu dia menuruti keinginan ibu mertua untuk berhenti berkarir di dunia keartisannya. Di tengah keputusasaannya, Shen mengambil HP dan menuliskan seluruh perasaannya di sana. Berita tragis tentang kematian Shen muncul di berbagai media. Selebgram di Shanghai tewas. Judul berita di media tersebut, "Apa yang sebenarnya menimpa Shen?" Orang-orang mulai bertanya dan beruntungnya bagi mereka pertanyaan itu terjawab lewat surat terakhir sepanjang 20 halaman yang ditulis Shen di HP-nya. Lewat surat itulah kemudian orang mengetahui kehidupan sesungguhnya yang Shen alami selama ini terkait pernikahannya dengan Wu.
Terdapat beberapa fakta mengejutkan dalam surat terakhir yang ditulis oleh Shen. Suami Shen yaitu Wu adalah seorang duda yang bercerai karena perselingkuhan. Awal perkenalan mereka, Shen tidak mengetahui hal itu. Alasan Wu menikahi Shen sebenarnya karena didesak terus-menerus oleh sang ibu yang ingin segera punya cucu dalam pernikahan. Awal pernikahan mereka tampak baik-baik saja. Tapi lambat laun, Shen menyadari dirinya hanya dijadikan istri yang ditaruh di rumah, dibiarkan begitu saja, dan diharapkan segera memberikan keturunan. Dan suaminya terus bermesraan dengan selingkuhannya. Shen harus menanggung rasa sakit menerima hingga 200 kali injeksi suntik hormon agar kehamilannya berhasil. Sementara sang suami tidak peduli akan hal itu. Di dalam surat itu, Shen juga mengungkap siapa selingkuhan Wu. Selama ini, selingkuhan suaminya juga terus meneror Shen dengan meninggalkan komentar buruk di postingan sosial media Shen menggunakan akun palsu. Selingkuhannya terus mengejek, membuli Shen, bahkan mengirim foto-foto syur dirinya saat bermesraan dengan Wu. Fakta terakhir, Wu juga dinilai sangat pelit untuk membelanjai anak-anak mereka, namun sangat royal kepada selingkuhannya. Surat terakhir dari Shen dipublikasikan media dan hal ini bikin netizen geram. Mereka langsung bergerak dan melacak siapa selingkuhan dari Wu. Netizen berhasil menemukan foto-foto selingkuhan dari Wu lalu mempublikasikannya ke media. Kisah menyedihkan lainnya yang dirasakan Shen adalah selama 8 tahun pernikahannya, Wu tidak pernah merayakan ulang tahun Shen bersama. Namun saat selingkuhannya berulang tahun, Wu tidak pernah melewatkan 1 tahun sekalipun. Barulah kemudian Wu, sang suami, untuk pertama kalinya mau merayakan ulang tahun sang istri setelah Shen didiagnosa menderita kanker serviks dan menjalani operasi, dan ulang tahun itu merupakan ulang tahun terakhir Shen. Tak tahan akan penyakit kanker serviks yang dideritanya, Shen terus sedih dan berputus asa sepanjang hari. Suaminya pun tidak pernah berubah dan kini dia terpuruk dalam rasa sakit yang dialaminya sendirian. Tahun 2018, 10 September, dia melompat dari lantai 28 untuk mengakhiri hidupnya. Begitulah kisah tragis kehidupan sang artis populer. Wajah dan harta yang banyak tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Stop menilai orang dari luar. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Bantu like, comment, and subscribe. Cemomei, bye.